Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya bersuka cita boleh menyapa kita kembali dan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa saya kiranya kita semua dalam keadaan baik, sukacita dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan ya. Mari saudara kita buka dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, saudara, kita masih berbicara tentang membangun keluarga Kristen yang bahagia ya, yang diberkati Tuhan. Dan kita di sini firman Tuhan mengajari kita bahwa ternyata kita punya peran masing-masing, baik istri, suami, dan anak-anak. Ada perannya masing-masing bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan, yaitu ketika semua anggota keluarga memainkan perannya melakukan firman Tuhan. Nah, di sini saudaraku kita belajar dikatakan firman Tuhan kepada anak-anak agar menaati orang tuanya dan dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. Jadi peran kita sebagai anak adalah kita harus menaati orang tua kita dalam segala hal, supaya terbangunlah keluarga yang bahagia, yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, kita sebagai anak, mari firman Tuhan mengingatkan kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini agar kita menaati orang tua kita. Firman Tuhan katakan bahkan dalam segala hal kita harus belajar menaati orang tua kita. Dan kita tahu saudaraku, ini adalah perintah kelima juga untuk kita menghormati ayah dan ibu kita supaya baik keadaan kita dan lanjut umur kita. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah sangat jelas mengingatkan kepada kita sebagai anak, haruslah kita menaati orang tua kita, haruslah kita menghormati orang tua kita. Ya, kalau kita sudah menikah, mungkin kalau kita sudah menikah maka ada tambah lagi ya, mungkin termasuk juga orang tua dari pasangan kita atau mertua kita. Kita harus belajar menghormati ya mereka dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudaraku, firman Tuhan katakan supaya dalam perintah kelima supaya baik keadaan kita dan lanjut umur kita. Kalau kita, saudaraku, tidak menaati orang tua kita, tidak menghormati orang tua kita, seringkali saudaraku bisa saja ini menjadi penghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat ini bukan hanya secara materi saja ya, bukan hanya bicara uang saja, tapi bisa bicara hal-hal lain, bisa terhambat dalam kehidupan kita kalau kita tidak menghormati orang tua kita ya. Firman Tuhan, saudaraku, sangat menekankan bahwa sebagai anak kita harus menghormati, menaati orang tua kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan tadi, saudaraku, di dalam segala hal, dan dikatakan itu adalah yang indah di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sebetulnya menjadi anak yang menghormati orang tua, jadi anak yang mentaati orang tua, itu dikatakan adalah sesuatu yang indah sebetulnya dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita jadikan sesuatu beban, jangan kita jadikan sesuatu keterpaksaan ya, suatu tekanan, tetapi kita, firman Tuhan katakan justru itu adalah sesuatu yang indah kalau kita menghormati orang tua kita, kalau kita menaati orang tua kita. Karena bagaimanapun saudara, saya sebagai orang tua, saya sudah punya anak juga, saya mengerti apa yang ada di pikiran hati seorang bapak ataupun ibu kita ya, apa yang ada di dalam hati mereka terhadap anak-anaknya, saya sangat mengerti. Maka saudara-saudaraku, wajarlah, sangat haruslah kalau kita ini sebagai anak untuk menghormati orang tua kita dalam kehidupan kita, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita ya, supaya berkat Tuhan juga tidak terhambat dalam hidup kita ya. Ini berkat bukan secara, sekali lagi, bukan hanya secara uang. Engkau bisa sukses, engkau bisa berhasil, engkau bisa punya banyak uang dengan tidak menghormati orang tuamu dalam kehidupanmu, tetapi itu belum tentu berkat Tuhan ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa
supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Jadi saudaraku, ayo kita renungkan dalam kehidupan kita. Kau seorang anak yang mungkin kau sudah berumah tangga, tapi kau masih kehidupanmu masih belum baik, ya mungkin kau sulit punya keturunan, mungkin kau sulit untuk mendapatkan berkat rezeki, ya. Mari koreksi, jangan ada sesuatu yang kau lakukan yang menyakiti orang tuamu, ya. Kalau ada sesuatu yang kau lakukan menyakiti orang tuamu, saudaraku, segeralah bereskan, segeralah minta maaf, segeralah bereskan hubunganmu dengan orang tuamu. Apalagi kita tahu, saudaraku, ya, bahwa orang tua kita tentu sudah semakin dekat mereka kepada kematian. Jangan sampai kita menyesali ketika mereka sudah tidak ada, ya. Jadi selama masih mereka ada, inilah kesempatan untuk kita belajar, saudara-saudaraku, khususnya kalau engkau sedang bermasalah dengan orang tuamu, untuk kau bereskan, ya, kau bereskan dengan orang tuamu, supaya apa? Supaya sekali lagi firman Tuhan katakan, supaya baik keadaanmu, lanjut umurmu, supaya berkat Tuhan tidak terhambat atas hidupmu, ya. Berkat Tuhan sekali lagi bisa tidak selalu hanya bicara uang, bisa saja bicara sulitnya engkau dapat keturunan, sulitnya engkau juga termasuk mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, tidak adanya sulitnya engkau mendapatkan kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangga, nah, dan hal lain yang saudaraku. Tapi yang pasti firman Tuhan mengingatkan kita, kalau ada sesuatu yang kau lakukan menyakiti orang tuamu, segera bereskan, ya, segera bereskan. Karena pertama, sebelum orang tuamu pergi, nanti engkau menyesal. Kedua, supaya baik keadaan, ya, supaya baik keadaanmu, kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, ya. Mari kita buka hati kita ingatkan firman Tuhan ini, biarlah memberi kita teguran, yang memberi kita pemulihan, supaya kita belajar membereskan hubungan kita dengan orang tua kita. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita yang diperbuat oleh orang tua kita, tapi firman Tuhan mengatakan kita harus tetap menghormati orang tua kita, mentaati orang tua kita dalam segala hal, dalam segala keadaan. Belajarlah untuk menghormati mereka, jangan menyakiti hati mereka, ya. Jangan menyakiti hati orang tua kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, renungan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saya berdoa bagi saudara khususnya saat ini yang bermasalah hubunganmu dengan orang tuamu. Berdoa biar Tuhan yang menjamah sehingga Tuhan pulihkan hubunganmu dengan orang tuamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memulihkan hati saudara, hubungan saudara dengan orang tua saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara diberkati lewat firman Tuhan ini, saudara juga boleh bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti renungan ini, dan sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom.